Saya kaget kemarin Pak Batiar Hamzah, Deputi Gubernur BI, menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan. Hanya menghasilkan kaget. Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Saya kaget kemarin Pak Batiar Hamzah, Deputi Gubernur BI, menyatakan dia kaget ekspor naik tapi tidak ada dolar. Justru saya kaget Deputi Gubernur Bank Indonesia kaget. Karena harusnya dia mengemukakan dolar tidak kembali adalah dari sini, ini. Nah itulah Presiden Jokowi menyatakan ekspor nikel yang diserahkan ke Cina katanya naik dari 2 miliar dolar menjadi 20 miliar dolar. Tapi nggak ada yang kembali. Itu sama dengan menyerahkan tambang kita ke Cina dan diangkut ke Cina dan tidak kembali. Terus itu tepuk tangan, hebat katanya. Hebatnya di mana? Kalau hanya itu pasti lebih hebat kita semua. Undang semua orang di sini ngambil, pergi sana. Nah ini semua menurut saya otak saya nggak pernah masuk akal saya. Bayangkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak dan Ibu tahu gaji Deputi Gubernur Bank Indonesia kira-kira dengan fasilitas yang terima itu 500 juta per bulan. Hanya menghasilkan kaget. Logikanya di mana? Tapi saya paham, pasti dia tidak berani mengemukakan kemana uang nikel dan siapa di balik ekspor nikel, kemana uang batu bara dan siapa di balik ekspor batu bara, kemana uang CPO dan siapa di balik ekspor CPO. Kalau kita meninggalkan pemimpin-pemimpin yang tidak bernyali, maka bangsa ini akan habis dijual. Maka saya katakan negara ini hanya bisa diselamatkan kalau pergantian rezim dari mental kacung kepada orang-orang yang bernyali. Itu saya pikir yang kita harus tanamkan selain kebersamaan. Saatnya mental kacung menyerahkan kekuasaan ini untuk menyelamatkan negeri ini kepada manusia-manusia bernyali yang berhasil, yang punya semangat dan tidak takut